Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Noval Utama dengan NIM 25020155. Nah, saya dari Prodi Sistem Informasi, saya dari kelas Sistem Informasi C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan user interface menggunakan Java NetBeans. Nah, sebelumnya di sini tugas saya membuat video ini karena tugas dari bapak dosen saya. Nah, tugasnya itu yang pertama itu menulis manual simbol-simbol dan kegunaannya yang ada di Java NetBeans, terutama di tombol palette itu ditulis manual, lalu ditulis di keras folio. Nah, lalu ditaruh di format tugas. Nah, yang kedua adalah merancang user interface-nya dulu. Nah, kok malah saya bahas tugas dulu ya. Nah, sebelumnya akan saya terangkan dulu user interface itu apa. Nah, oke. User interface itu adalah tampilan atau media interaksi yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem atau aplikasi. Nah, UI ini menjadi bagian sangat penting karena menentukan bagaimana pengguna dapat memahami dan menggunakan sebuah aplikasi dengan mudah gitu. Jadi UI ini memudahkan pengguna untuk memakai sistem atau aplikasinya gitu. Nah, secara umum tujuan dari UI ini adalah mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, yang kedua itu menyajikan informasi terstruktur dan jelas. Nah, yang ketiga itu menyajikan informasi memberikan pengalaman penggunaan dari user, memberi pengalaman user dalam penggunaan aplikasi atau sistem itu secara ini enak gitu, ini enak ya, tinggal misal masukin nama, terus masukin alamat atau masukin nomor HP terus disimpan bisa ya gitu. Nah, memberi pengalaman yang nyaman intinya gitu. Nah, UI ini itu memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama kalau nggak salah itu ada 4. Nah, yang pertama itu CLI atau Command Line Interface. Dan yang kedua itu ada Graphic User Interface. Nah, atau GUI. Nah, ini yang akan maaf, mata saya agak kelipat. Nah, GUI ini UI yang akan saya buat. Nah, oke. Nah, yang kedua ada menu driven interface. Nah, yang keempat ada from based interface. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu yang GUI-nya aja ya. Soalnya yang akan saya bahas ini adalah GUI. Nah, selebihnya teman-teman bisa searching apa itu command line interface, apa itu menu driven interface, apa itu from based interface, oke? Nah, yang graphical user interface adalah antarmuka berbasis grafis yang menggunakan elemen visual seperti menu, tombol, icon. Nah, seperti itu. Nah, karena ini graphical user interface, nah dan diimplementasikan ke Java NetBeans. Nah, di Java NetBeans itu kan ada tombol palette ya, dan ada banyak sekali, ada menu tombol, icon, dan banyak lagi. Nah, oke. Nah, pengguna intinya itu pengguna dapat berinteraksi dengan cara mengklik atau memilih sehingga lebih mudah untuk ya semisal saya membuat sebelumnya saya itu membuat from data siswa SMAI ya. Nah, jadi nanti saya masukin namanya siapa mas gitu, namanya siapa, terus nanti ada kelasnya berapa, nomor HP-nya, terus alamatnya gitu. Nanti ada tombol simpan. Nah, oke ya. Sebelumnya ini tugasnya hanya membuat tampilan awalnya aja ya, atau tampilan from-nya aja ya. Enggak kok sampai ke lebih lanjutnya. Nah, soalnya kan ini tugas dari Pak dosen saya itu membuat tampilannya saja. Jadi nanti kita bisa nulis namanya siapa, nomor HP-nya apa, NIS atau nomor induk siswanya berapa, laki-laki jenis kelaminnya apa. Nah, nanti kita bisa menulis, tapi
kita tidak bisa menyimpannya ke database, soalnya saya belum buat databasenya. Nah, soalnya dari bapak dosen itu cuman disuruh untuk membuat tampilannya aja ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya saya tunjukkan rancangannya dulu. Nah, tadi kan tugas yang pertama itu disuruh menulis manual simbol-simbol palet yang ada di Netbeans ditulis di kertas folio. Nah, terus yang kedua itu perancangannya. Nah, ini perancangannya seperti ini. Saya menggunakan Canva. Nah, seperti ini. Screenshot dulu ya. Nah, ini from data siswa SMAI. Nah, ini kan bisa dicari di sini. Misal mau buat elemen gitu. Nah, ini ya. Kayak ini. Nah, ini nanti bisa nggak bisa ya. Nah, ini bisa taruh sini, taruh mana gitu. Nah, seperti itu ya. Ini yang saya gunakan. Nah, ini untuk membuat ini from data siswa, data pribadi, data sekolah, alamat. Nah, ini tuh. Nah, rancangannya sudah saya buat. Nah, langsung saja saya jelaskan dan atau implementasikan ke Java Netbeans-nya, oke? Sebentar. Nah, ini sebentar ya. Kak, kok tiba-tiba udah jadi? Nah, emang saya udah buat lebih dulu. Nah, nanti kalau membuatnya di sini itu kelamaan ya. Soalnya saya tunjukin deh. Nah, ini ya. Kelamaan, guys. Loh. Panel 1 ada sebanyak ini. Panel 2. Loh, banyak sekali, guys. Loh. Ini. Loh. Banyak sekali, guys. Loh. Nanti kelamaan nanti. Dan uploadnya itu nanti agak lama kalau upload ke YouTube itu. Nah, ya kan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit lah tentang tutorialnya. Nah, klik file. Maaf. Sebelumnya ini saya tutup dulu ya. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini ya. File, project, Java Bitan. Nah, Java application karena kita akan membuat aplikasi seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman namai project ini namanya apa, misalnya project saya seperti itu, project saya deh, latihan saya. Nah, oh ya teman-teman, ini kalau membuat nama projectnya di Netbeans ini nggak boleh pakai spasi ya. Ini sama seperti hukum variabel. Nah, jadi spasi itu nggak boleh gitu kan. Kalau mau agak ada jaraknya dikasih underscore aja seperti itu ya. Pokoknya intinya nggak boleh spasi gitu, oke? Ini saya finish. Nah, seperti itu. Nah, muncul latihan saya. Ini projectnya, ini source package, sumber package-nya, ini nanti isi dari ini package-nya ini. Nah, langsung aja pada latihan saya ini, new, klik kanan ya tadi, klik kanan, new, gframe from. Nah, namanya frame-nya itu misalnya data siswa. Nah, seperti itu ya. Finish. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kurang lebar atau mau kurang tinggi atau kurang pendek atau ya bisa diatur kok. Nah, caranya ya ini geser ke pinggir sampai pinggir. Nah, sampai ada tanda panah seperti ini ya. Nah ini kalau ini tuh besar bawah atas kiri kanannya semuanya. Nah, kalau ini itu geser ke melebarkan. Nah, kalau ke bawah ini memanjangkan, oke? Nah, oke, seperti itu. Nah, karena saya tadi membuat from agak panjang, jadi saya panjangkan ini. Nah, seperti ini. Nah,
Nah tadi kan ini saya bentar. Nah ini saya menggunakan, ini saya from siswa ini. Nah bentar. Nah panel ya, pakai panel ya. Panel untuk apa kak? Untuk apa? Background. Oke. Background boleh nempel atau boleh enggak apa, yang penting ada panel, ada backgroundnya. Nah seperti ini. Nah ini sini. Nah, oke, lalu from data itu saya buat panel lagi di sini ya. Sini saya beri jarak. Oh ini loh, ini jaraknya ya. Ini kotak kecil ini ada jarak, saya beri jarak dikit supaya tidak kalau panelnya ini kan saya tempelkan ke tadi yang awal dari desain ini tadi. Nah ini supaya nggak nempel, saya taruh di sini. Nah, sebentar saya panjangin. Nah pokoknya sampai nyentuh garis biru nih. Nah ini. Nah kenapa kak sampai nyentuh garis biru ini? Nah karena kan nanti sama pak dosen saya itu nanti disuruh running project itu harus responsif ya. Misal kalau di minimize kecil, kalau di full screen ya ikut membesar atau melebar sebesar layar laptop. Seperti itu oke teman-teman. Oke. Nah ini atur sesuai tadi. Nah lalu beri ini namanya panel ya teman-teman. Nah ini G-label. Nah taruh aja di dalamnya ini. Nah seperti itu. Nah, lebarin nggak apa-apa. Nah ini teman-teman from data siswa, ya Allah ini apa ini, from data siswa SMAI. Nah seperti itu teman-teman. Blok 2 maaf ya teman-teman, saya kelupaan ini, taruh sini dulu. Nah ini apa, buat backgroundnya dulu. Backgroundnya kasih warna biru. Nah boom. Nah tadi kan warna biru. Nah seperti itu. Ini saya hapus aja gak sih ininya. Nah ini saya kasih background warnanya warna biru 20. Nah ini ada kodenya kok. Nah, ingat ya teman-teman, ingat kalau mau buat ini tuh background tuh kalau teman-teman mau menyamakan semua backgroundnya, atau misalnya nanti kan ada data pribadi terus alamat data sekolahnya, itu ingat itu nomornya kode warnanya itu ini kan namanya 2. Nah ini 2 ini ya. Oke. Nah kalau udah baru kasih label. Nah seperti ini. Nah, lalu atur fontnya itu bold itu tebal. Kalau italic ini agak miring lah. Nah bold italic ini miring tapi tebal. Nah kita pakai bold aja ya supaya biar rapi seperti itu. Ini bisa juga atur fontnya loh. Nah, kayak saya ke 18 aja. Nah seperti ini. Nah untuk fontnya itu juga bisa dikasih warna loh teman-teman. Nah masa biru backgroundnya biru, fontnya hitam, kan enggak, kan gelap sama lebih gelap gitu kan. Seharusnya putih ya kan, terang gitu. Coba nanti lah bagus. Nah oke. Nah ini pencet. Nah ganti jadi from data siswa SMAI. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah kok enggak, nah tinggal ditarik aja, enggak apa-apa. Nah tarik. Nah sejajarkan sama backgroundnya ya teman-teman, soalnya biar responsif. Nah seperti ini. Maaf. Nah oke. Ini kok nggak bisa ke tengah kak, tadi kok di tengah, sebentar. Nah ini klik kanan, properties, horizontal
arrangement. Nah ini center. Nah lihat, nah ya kan. Nah ini udah. Nah ini kan ada G-panel 1, G-panel 2, G-panel 1 untuk background, G-panel 2 untuk ini panelnya tadi, labelnya. Nah ini tulisan from data siswa SMAI. Nah seperti itu. Nah lanjut lagi buat panel lagi. Nah panel lagi. Nah usahakan, nah ini ada garis biru ini ini ya apa, harus nempel sama garis biru yang ini ya, dan harus sejajar sama atasnya seperti itu. Nah ini kasih ini, jangan lupa kasih backgroundnya warna apa kak. Nah warna apa teman-teman, tadi warna biru. Nah seperti ini kok satu aja. Nah samakan warnanya. Karena ya backgroundnya saya samakan seperti itu. Ini kayaknya nggak sama ini. Nah ini biar sama. Oke, nah ini jangan lupa kasih G label di sini. Nah ini agak apa. Nah ini data pribadi. Ya Allah, belum itu ya teman-teman, belum diatur ya apa namanya ini seperti fontnya ya, fontnya bold 14 saja ya, soalnya kan di titlenya itu 12, nanti kalau di sini ini kan namanya subtitle, nah itu lebih kecil lagi. Nah ya foreground ini warnanya kita samakan warnanya putih aja ya, soalnya biar rapi lah gitu. Nah seperti itu. Kok hilang. Nah ini. Nah lalu udah ya teman-teman, tinggal kita nulis aja ya data pribadi. Oke, boom. Nah sudah bisa. Nah, seperti ini. Nah oke. Nah nanti juga di bawahnya juga seperti itu, dikasih background dulu, dikasih warna, terus dikasih ini. Nah oke. Nah ini rancangannya kurang lebih seperti itu. Nah ini saya akan sudah buat rancangannya nih. Nah saya akan jelaskan di situ aja ya, di sini. Nah apa, from data siswa saya ini, yang ini. Nah ini punya saya yang sudah saya buat. Nah ini untuk latihan saya ini saya hapus saja ya proyeknya teman-teman ya, nggak apa ya. Oke, kan nggak kepake ya kan, hapus, yes. Nah oke. Nah ini saya tenangkan di sini. Nah ini tadi kan saya menggunakan G-panel 1 untuk background, G-panel 2 ini untuk sebelum saya kasih label tadi. Nah untuk di labelnya, nah ini kenapa kok ketutup ya, karena kan saya full sejajarkan sama ini G-panelnya 2 ini ya, seperti itu. Nah yang ketiga dulu, alamak ini gimana ini teman-teman. Nah ini. Nah yang kedua tadi kan data pribadi. Nah ya seperti tadi, kasih panel dulu, lalu kasih ya G label, lalu data pribadi, lalu beri G label lagi, nama lengkap, lalu text field. Nah ini nanti kita akan menulis di sini ya kan. Nah seperti itu. Nah G label lagi ini atau nomor induk siswa, terus text field lagi, terus apa ini namanya. Nah ini nah ini text field. Nah ini nomor induk siswa, nah, terus jenis kelamin, ini nomor HP, ada G label 11. Nah, ini tadi soalnya teman-teman asalnya itu nomor HP-nya enggak ada, cuman kok kayak ada yang kurang, jadi saya tambahin nomor HP seperti itu.
Oke. Nah, makanya ini kok tiba-tiba ya karena urutannya itu sebenarnya ini tadi nggak ada teman-teman, jadi kok saya lihat kok ada yang kurang ya. Nah, terus saya rancangannya buat lagi, saya implementasikan lagi ke sini, lalu ada ini, makanya kok ini tiba-tiba J label 11. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk jenis kelamin ini pakai J label juga. Nah, ini yang terpenting nih, laki-laki sama perempuan ini. Nah, untuk membuatnya itu tadi dikasih panel dulu, ingatkan panel, buat panel, lalu buat cek radio button ini taruh sini, terus ganti nama laki-laki. Nah, terus radio button lagi taruh sini, ganti namanya perempuan. Lalu kan tadi udah ada pandangan nih kan, sebelum kita meletakkan radio button laki-laki sama radio button perempuan ini, itu kan udah kita kasih panel. Gunanya untuk apa? Nah, setelah kita kasih panel, yaitu kita grup button supaya ini jadi satu seperti itu, supaya nggak misah nanti. Nah, oke. Nah, lalu kalau udah dipisah, nah nanti kan ini setelah di running itu kan ini bisa dipencet nih. Kalau ini nanti warnanya hitam, pencet. Nah, seperti itu. Nah, tanya bagaimana? Klik kanan, lalu properties. Nah, ini button group ini asalnya enggak ini. Nah, ini asalnya non. Nah, saya ganti jadi button group 1. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Maaf, properties. Nah, oke, udah button group 1, tutup. Nah, ini juga. Nah, button group 1 juga samain. Tadi enggak button group, tadi non gitu. Atau apa ya? Nah, ini none, ini apa ini namanya, seperti itu. Oke. Nah, kalau udah, nah nanti ini ada seperti ini, ada garis kayak warna oranye ini. Ini nyambung ke set, nah ke sininya seperti itu. Oke. Nah, tandanya sudah ke button group sama sudah jadi satu seperti itu. Nanti kalau kita lihat laki-laki, ya laki-lakinya aja yang warna hitam. Nah, kalau kita pencet perempuan, nah perempuannya aja yang warna hitam seperti itu. Nah, oke. Nah, yang ketiga ini ada data sekolah itu sama panel juga panel. Lalu kita kasih ini J label, betul sekali. Nah, setelah J label ini ada text field, lalu kok text field, maaf, combo box. Nah, ini combo box ini taruh sini. Nah, nanti kan ini asalnya bukan item tapi kelas ya. Bukan kelas tapi item, ya Allah, saya sampai asbun. Nah, ini item, ini asalnya item. Nah, caranya menggantinya gimana, Kak? Nah, di sini Mas teman-teman, modelnya ini model ganti aja kelas 10, kelas 11, kelas 12, seperti itu. Nah, ini nanti bisa di-rendet, lalu muncullah tadi yang sudah saya teruskan di model tadi. Nah, untuk alamat ini juga sama, panel alamatnya ini pakai J label, ini juga pakai J label, next field. Nah, yang membedakan adalah ini pakai button ya teman-teman, button lalu di ini kok J label, maaf teman-teman, ini salah. Nah, ya kan, sudah jadi salah kok. Nah, ya kan, ini saya ganti dulu, soalnya ini kan nah seperti yang saya bilang tadi, ini cuman tampilan. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menjadikannya sebagai aplikasi jadi, nanti ini enggak itu ya teman-teman, enggak J label ya teman-teman, tapi button. Nah, seperti itu. Nah, J button. Nah, ini kan tadi saya ngomong cuma tampilan, jadi saya buat J label seperti itu. Nanti ini akan saya benarkan kok, tenang teman-teman. Oke. Nah, ini saya hapus saja, untuk saya ganti aja. Aduh. Delete. Nah, ini kasih button
button, G button. Nah, seperti itu. Oh, ini. Nah, tadi ya backgroundnya apa namanya? Backgroundnya kan udah ya. Enggak penting enggak sih? Nah, ini font, kok background fontnya itu ganti jadi warna bold, terus jadi 14 ya, samain kayak ininya ya, kayak subtitlenya ya, soalnya kan ini juga bagian dari subtitle, cuman simpan, apa, kata-katanya simpan gitu aja. Oke. Lalu foreground, nah ini untuk warna fontnya warna putih, betul sekali. Nah, sudah diatur, tinggal nulis. Astagfirullahaladzim, malah ke sini. Nah, simpan. Loh, backgroundnya teman-teman, sebentar. Background ini biru ya. Nah, ini biru. Nah, ya Allah, ya Rabb. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini juga ini saya G panelnya saya gini aja. Nah, ini sama kayak tadi ya, disatukan ya. Nah, disatukan sama ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini mesti dilabel kan? Nah, saya hapus dulu, saya ganti button. Nah, tadi udah benar, fontnya bold, bold, bukan bold italic. Oke. Foregroundnya atau warna fontnya warna putih. Boom. Nah, sebentar. Kok kesini lagi? Nah, ya Allah, laptop saya. Nah, gimana toh ini? Teman-teman. Nah, reset. Boom. Warna putih. Diganti warna biru. Oke. Nah, seperti itu, lalu disimpan ya, teman-teman. Ini kalau diganti nanti saya coba run, kalau enggak responsif, kalau seperti apa, kayaknya dua ini kan tadi saya ganti, kayaknya belum responsif, nanti saya benerin lagi, oke? Nah, sama. Nah, jadi kan seperti ini kurang lebihnya. Sebentar, saya coba. Oke. Biasanya tempatnya di sini, teman-teman. Vertical. Udah kok. Ini kalau misalnya ada yang salah di itu aja, nggak apa-apa. Properties. Foreground. Oke, udah. Udah. Nah, ini coba oke. Nah, saya coba run ya. Run file. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah. Nah, beginilah tampilannya, teman-teman. Ini bisa nulis. Nah, terus bisa nulis ini juga bisa, ini juga ini juga nomor HP. Oh, kan. Nah, berarti ini bukan text field, teman-teman. Nah, jadi
ada kesalahan ya, kalau salah ya dibenerin lagi seperti itu. No, si panel kan saya salah teman-teman, maaf ya, tidak dulu ya. Nah itu apa, text field. Yap, kalau sini pokoknya sejajarin sama, nah ini ada garis ini supaya apa, supaya bisa responsif seperti itu. Nah lalu setelah diresponsif itu apa namanya, kita hapus saja ya. Sebentar. Oh, ini bagaimana cara ngapusnya ini? Ya Allah teman-teman, susah. Nah saja. Nah oke, sudah saya perbaiki ya. Saya run lagi. Kok malah jadiin run file seperti itu. Oke, hore, jadi nah udah bisa diisi apa nomor HP-nya 08. Nah seperti itu. Nah oke, ini laki-laki. Nah perempuan. Nah kalau laki-laki ya yang ini nggak ke apa namanya, nggak juga ikut item karena ke button grup 1, jadi hanya salah satunya seperti itu. Nah ini untuk kelasnya saya di scroll, nah ada kelas 12. Nah seperti itu. Nah ada alamatnya ini juga nanti bisa, nah ini bisa diisi juga. Nah untuk simpan ini karena hanya tampilannya aja, jadi enggak saya belum buat database-nya, juga saya belum ganti variabel namanya, belum buat codingannya juga seperti itu. Karena daripada sini tuh cuma disuruh mendesain user interface-nya saja dan sudah bisa di running dan responsif seperti itu teman-teman. Nah untuk penjelasan, nah sebelum saya akhiri itu tadi ya teman-teman, ini yang agak lama mungkin. Nah saya akan menjelaskan tentang tombol satu persatu dari apa namanya panel ini ya. Oke teman-teman. Nah ya, yang pertama itu ada panel. Panel itu digunakan sebagai wadah untuk menampung dan mengelompokkan komponen. Nah ya seperti ini, ada komponen panel lagi, ada ini, ada JText, JText field, JLabel. Nah ini dikelompokkan di dalam panel. Nah yang kedua ada scroll pane. Scroll pane ini berfungsi untuk menambah fitur scroll. Nah seperti apa, seperti ini. Nah, tapi di dalam ini, nah seperti itu. Nah yang ketiga ada tabbed pane, ini untuk digunakan untuk membuat tampilan berbentuk tab. Nah split pane ini digunakan untuk membagi tampilan menjadi dua bagian. Nah kalau di laptop itu seperti ini. Nah tapi kalau di NetBeans ya jadinya ya pakai ini apa, split pane ini apa ya kok. Nah ini, nah itu. Nah yang ke 5 ada scroll pane. Scroll pane ini untuk itu ya, ini kan untuk scroll. Nah yang ke 5 itu ada toolbar. Toolbar ini digunakan untuk menampilkan kumpulan tombol icon sebagai shortcut, biasanya digunakan sebagai fitur save, edit, delete seperti itu. Nah yang selanjutnya ada internal frame. Internal frame ini adalah jendela kecil yang berada di dalam desktop pane ini. Oh ya, harusnya desktop pane dulu ya. Desktop pane ini digunakan untuk membuat aplikasi dengan banyak jendela di dalam satu frame. Maksudnya itu banyak desktop di dalam di dalam frame yang ini tadi di sini. Nah seperti itu. Nah yang ini ada internal frame. Internal frame yaitu jendela kecil yang berada di dalam desktop. Jadi dalam jendela masih ada internal frame seperti itu. Nah yang selanjutnya ada layered pane. Ini untuk mengatur posisi komponen berdasarkan tampilan layar, sehingga bisa menentukan mana yang tampil di depan, mana yang tampil di belakang seperti itu. Nah
untuk G labelnya ini untuk berfungsi untuk menambahkan apa teks tadi ya. Nah seperti ini. Nah ini pakai G label. Nah, seperti itu. Nah yang yang kedua ada G button. G button ini tombol yang digunakan untuk menjalankan suatu aksi ketika diklik. Nah ini kan bisa diklik ini tadi bisa ini nih. Nah ini bisa diklik, ini bisa diklik. Nah berhubung saya nggak punya database-nya, jadi saya ya hanya bisa mengklikkan ini. Nah saya tunjukkan ini supaya tidak salah. Run file. Nah ini, nah bisa kan? Nah tapi kan saya nggak punya database-nya tuh, jadi ya nggak masuk di database. Nah kan kata Pak dosen cuma disuruh buat tampilan GUI-nya aja seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya ada ini bacanya gimana nih? Toggle button ini untuk tombol yang memiliki dua kondisi, yaitu aktif dan tidak aktif. Nah yang ini selanjutnya ada checkbox ini untuk memperbolehkan satu pilihan. Misal kalau ini kan radio button kan warna hitam. Nah ini kan tapi untuk memilih salah satu kayak ya ini misalnya laki-laki ya laki-laki aja, perempuan ya perempuan aja seperti itu. Nah ini untuk mengecek misal ini bisa ya aktifnya tentang gitu. Radio button ini untuk memilih salah satu dari beberapa opsi. Nah untuk memilih opsi teman-teman, ya opsi. Oke, saya agak lupa. Nah untuk memilih opsi, nah button group ini untuk mengelompokkan opsi seperti itu. List ini untuk membuat list seperti urutan gitulah. Nah seperti itu. Nah combo box ini digunakan untuk menampilkan pilihan dalam bentuk drop down. Nah ya kayak tadi ya, kalau saya run tadi kan ini ada kelas 10, 11, 12 ya seperti itu. Nah yang selanjutnya ada text field ya tadi untuk menampilkan suatu kotak yang itu adalah suatu inputan satu baris. Nah seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali ya ini, tapi nggak apa. Nah untuk selanjutnya ada text area, ini digunakan untuk input dalam teks dalam jumlah banyak seperti itu. Nah oke. Ya teman-teman, kayaknya tadi ini menggunakan text area deh, tapi nggak apa kan cuma tampilannya aja, jadi seperti itu. Kita menggunakan text field aja. Oke. Nah untuk scroll bar ini untuk menambahkan secara kayak kayak gambar scroll seperti kayak gini ya, kayak gini. Nah tapi di dalam sini, nah seperti itu. Nah slider ini tuh untuk memilih nilai dengan cara digeser, misalnya mengatur volume seperti itu. Nah kayak misalnya kayak gini teman-teman. Nah kayak gini, tapi kan ini bentuknya bulat. Nah ini nanti bentuknya seperti itu. Nah oke. Nah selanjutnya ada progress bar ini menampilkan kayak itu loh teman-teman, kayak loading ya, kayak tadi itu loh kan kita lagi buka Java NetBeans tuh. Nah itu kan ada terus bikin bikin package-nya ini, terus bikin project-nya ini kan tadi ada di sini ada kayak kayak loading itu loh, kayak menunjukkan progress yang sedang berjalan ya seperti itu. Nah yang selanjutnya ada formatted file, ini digunakan untuk menginput input dengan format tertentu. Nah seperti itu, seperti angka, tanggal, mata uang dan lain-lain. Nah password file ini digunakan untuk menampilkan input kayak rahasia itu loh. Kan biasanya kan teman-teman login masukkan kata sandi itu kan setelah ngeklik hurufnya itu jadi kayak titik-titik atau bintang gitu kan. Nah itu namanya password file atau password field seperti itu teman-teman. Nah yang selanjutnya ada J spinner. Nah ini untuk memilih nilai dengan tombol naik turun, biasanya digunakan untuk angka jumlah seperti itu teman-teman. Nah untuk separator ini digunakan sebagai garis pemisah antara komponen agar
bertujuan untuk lebih rapi dan lebih terstruktur seperti itu. Nah, untuk editor pane ini ya untuk apa ya, mengedit teks berbasis HTML atau sehingga bisa menampilkan konten seperti web sederhana. Nah, oke. Nah, ini saya buat ini tadi simpel sekali kok teman-teman ya kan. Nah, tinggal panel, G-label, lalu text field, lalu combo box, lalu radio button, ground button, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk struktur atau subfolder seperti itu. Nah, tabel ini digunakan untuk menampilkan tabel seperti itu. Nah, selanjutnya di swing menu bar. Nah, menu bar ini menu utama yang ada di bagian aplikasinya. Nah, gunanya ya untuk menampilkan menu utama seperti itu. Nah, menu ini berisi kumpulan menu, dan setelah ini menu utamanya, nah lalu diklik, nah ini muncullah kumpulan menu seperti file dan edit, dan lain-lain. Nah, menu item ini, nah setelah memencet menu bar, lalu keluarlah pilihannya, lalu menu item. Nah, di sini teman-teman bisa memilih pilihan apa aja di dalam item tersebut. Nah, seperti itu. Gunanya untuk memilih menu item. Nah, ini untuk menu item checkbox ini biasanya untuk mengaktifkan fitur ya tadi loh ini. Nah, checkbox ini. Nah, tapi di dalam menu seperti itu. Bisa teman-teman mau memilih menu apa, seperti bisa dicentang ting. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada menu button, menu item radio button. Nah, ini itu untuk menu dengan pilihan tadi loh, cuman satu opsi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pop up menu. Pop up menu ini menu yang muncul saat diklik kanan. Misalkan, nah ini kayak ini apa sih? Nah, ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pakai pop up menu seperti itu teman-teman. Nah, yang ini ada separator ya kayak tadi, pemisah antara item dalam menu agar lebih terstruktur. Nah, kalau separator ini sama ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak ada bedanya, tapi kayaknya bedanya kalau ini di dalam panel. Nah, kalau ini di dalam menu gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada swing windows yang berisikan yang pertama dialog ini jendela tambahan digunakan untuk interaksi konfirmasi lah seperti itu. Nah, atau input tambahan. Nah, yang selanjutnya ada G-frame, dari swing window ada frame, yaitu ya merupakan jendela utama aplikasi tadi. Ya, sebelum saya kasih panel ini kan ini panel ini. Ya, ini kan panelnya saya warnanya abu-abu kan, atau ya agak abu-abu juga, enggak abu-abu banget, putih juga enggak putih banget, grey seperti itulah. Nah ini teman-teman, ini yang biru yang ini loh. Nah, ini kecaknya enggak bisa di zoom teman-teman. Nah ini loh. Nah, ini namanya frame. Nah, kalau cursor ini digunakan untuk memilih file dari komputer teman-teman. Nah, untuk file cursor ini ya Allah, kebalik teman-teman. Ini file cursor ini digunakan untuk memilih file dari komputer. Nah, color cursor ini digunakan untuk memilih warna seperti itu. Nah, option pane ini digunakan untuk menampilkan pesan peringatan atau konfirmasi kepada pengguna. Nah, misal ini misalnya ada kayak nah ini ya, ini nanti kan saya simpan. Nah, nanti muncul notifikasi selamat Anda sudah berhasil menyimpan data siswa. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk namanya sama iya. Nah, oke. Nah, lalu menu G
glue dalam swing filers. Glue ini mengisi ruang kosong agar layout lebih rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini kan apa ya? Ini sudah rapi sebenarnya karena sudah saya tempelkan sejajar dengan garis biru tadi supaya responsif tadi ya. Yang selanjutnya ada horizontal glue, ini untuk mengisi ruang kosong ke arah horizontal. Nah, horizontal strut ini untuk mengisi ruang kosong ya Allah, apa ya, ini untuk mengisi bukan ini kalau dilihat bentuknya kayak separator ya, berarti itu memberi jarak memberi jarak horizontal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ini ada rigid area, ini memberikan jarak tetap antar komponen. Nah, seperti itu. Nah, untuk vertical glue ini itu, kalau horizontal glue kan mengisi ruang kosong ke arah horizontal. Nah, kalau vertical glue ini itu mengisi ruang kosong ke arah vertikal, seperti itu teman-teman. Nah, untuk vertical strut ini memberi garis atau jarak yang memberi garis atau jarak secara vertikal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada AWT atau A-label. Nah, AWT ini gini ya teman-teman, AWT ini adalah versi lama dari swing dengan tampilan yang lebih sederhana ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi artinya sama, tapi cuman tampilannya versi lama teman-teman, seperti itu. Nah, A-label ini ya untuk tadi menampilkan teks ya, seperti ini. Nah, text field ya, seperti ini. Terus list itu ya kayak urutan tadi ya, seperti itu. Nah, ini button juga untuk supaya bisa disimpan. Nah, seperti itu. Nah, text area untuk menyimpan teks secara banyak. Nah, scroll bar ini supaya bisa untuk fitur scroll, seperti itu teman-teman. Nah, ini scroll pane untuk meng-scroll secara di pinggir gitu loh. Ada fitur scroll di dalam pinggir. Nah, panelnya juga sama, ini panel. Nah, kanvas ini digunakan untuk kayak kanvas kan ya, untuk menggambar, untuk mendesain. Nah, seperti itu. Nah, menu bar ini ya pilihan menu tadi. Pop up menu adalah ketika kita mengklik kanan, seperti ini. Nah, ini namanya pop up menu. Oke, sekian dari penjelasan dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.